Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pemirsa, Sadhu, sharing Dhamma universal dimanapun Anda berada, saya berharap bahwa di akhir tahun ini Anda semua telah melalui hal-hal yang baik adanya untuk kehidupan pribadi Anda, keluarga Anda, sanak famili Anda, dan juga teman handai tolan Anda. Semoga yang baik-baik yang telah Anda lakukan akan menimbulkan satu berkah yang luar biasa untuk kehidupan Anda berikutnya. Dan di akhir tahun ini saya mengajak pemirsa semua dimanapun Anda berada untuk merefleksi satu tahun 2024 yang kita lalui ini dengan satu tekad. Apabila terjadi hal-hal yang kurang berkenan, kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, kita refleksi ulang dan kita bertekad untuk memperbaikinya di tahun 2025 dan seterusnya. Menurut Dhamma, ajaran Guru Agung, merefleksi kehidupan adalah sesuatu yang sangat baik untuk kita renungkan bersama yang telah kita lalui sepanjang tahun ini. Dalam ajaran Guru Buddha, refleksi membantu kita memahami tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pikiran, ucapan kita, dan juga perbuatan badan jasmani kita yang berdampak kepada kehidupan kita sendiri maupun berdampak dengan kehidupan orang lain. Kita tinjau kembali tindakan-tindakan baik yang telah kita lakukan, yang sering disebut dengan kusala karma. Perbuatan baik yang telah kita lakukan. Dan tentunya ini juga akan berdampak baik kepada diri kita. Karena Guru Agung kita senantiasa menyeru bahwa jangan bosan untuk selalu berbuat baik. Karena pada hakikatnya segala bentuk perbuatan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Kemudian kita juga merefleksi hal-hal yang masih segar dalam ingatan, perbuatan-perbuatan yang kurang baik yang telah kita lakukan. Mungkin awalnya dengan dalih, oh saya khilaf, saya tidak sengaja telah melakukan hal-hal yang kurang baik. Akan tetapi kalau kita merefleksi kembali hal-hal yang kurang baik, aku salah
karma yang menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan kita maupun orang lain, kedepannya kita tentunya tidak akan berdalih bahwasanya, oh saya hilaf, saya tidak sengaja. Karena bagi seseorang yang telah mendapatkan kemajuan tingkat spiritual, kata hilaf, tidak sengaja, itu intensitasnya semakin berkurang. Hasil dari pembelajaran Dhamma. Karena sesuai dengan kusala kama yang menimbulkan kebaikan terhadap kehidupan diri dan orang lain, demikian juga aku salah kama yang akan membawa kerugian, dampak yang kurang baik terhadap diri maupun orang lain. Segera kita berbenah melalui hasil pembelajaran Dhamma, ajaran guru agung kita selama ini. Maka dari itu, selama 1 tahun 2024 yang kita lalui, kita juga akan merefleksi kembali aturan-aturan moral, batasan-batasan moral yang kita jalani sebagai umat perumah tangga. Mungkin aturan moral 5 hal atau yang sering disebut dengan Pancasila Buddhis banyak atau sering kita melanggar. Padahal ketentuan 5 latihan moral itu adalah pondasi, basic dasar sebagai perumah tangga yang telah digariskan oleh guru agung kita, Sang Buddha. Itu akan berdampak sangat-sangat positif di dalam kehidupan kita. Dan bahkan apabila 5 latihan moral ini kita jalankan dengan baik, akan menuntun kita bila saatnya nanti tiba, menuntun kesadaran kita menuju ke alam kehidupan kita yang lebih baik lagi. 5 latihan moral selama ini sering kita ucapkan, akan tetapi manifestasi atau bentuk nyata yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sering sekali kita secara tidak sadar atau bahkan sadar sekalipun kita melanggar. Tidak melaksanakan pembunuhan terhadap makhluk lain.
atau penyiksaan sehingga makhluk itu mati, kadang masih sering dilakukan. Bahkan secara sadar melakukan itu. Bukankah kita sudah diajarkan oleh guru agung kita bahwasanya kehidupan makhluk lain itu pada hakikatnya sama dengan kehidupan kita. Makhluk besar, kecil, yang terlihat maupun tidak terlihat, nilai kehidupannya sama dengan kehidupan kita. Dan sesungguhnya lah selama ini kita tidak didiksa, kita tidak ditabiskan untuk menjadi seorang pembunuh yang mengakhiri kehidupan makhluk lain. Apabila seseorang menyadari hal itu dan tidak melakukannya, maka di dalam kehidupannya akan datang niscaya beliau itu akan mengalami kehidupan yang sehat, tidak berpenyakitan, dan panjang umur. Yang kedua, tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Ini juga latihan moral, sekalipun di dalam keluarga, terhadap suami, istri, adik-beradik, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Apabila ingin memiliki satu benda atau barang yang itu bukan miliknya dan diambil begitu saja, maka dia akan melakukan pelanggaran moral, mencuri, dan ini juga akan menuntun seseorang yang kerap melakukannya ke dalam tataran kesadaran yang sangat-sangat rendah. Yang ketiga, bagi perumah tangga, tidak melakukan perselingkuhan atau perzinahan. Atau bagi yang single pun, ini juga bukan pengesahan untuk melakukan perbuatan asusila. Dan di dalam hal ini, bagi beliau yang sudah berumah tangga juga akan berdampak sangat-sangat negatif di dalam kehidupan rumah tangganya. Maka bagi pasangan-pasangan muda yang belum melakukan itu, stop. Jangan lakukan, jangan ada pengkhianatan pertama yang nanti akan disusul dengan pengkhianatan berikutnya. Yang keempat, tidak berbicara yang tidak benar, tidak berdusta, tidak berbohong. Yang kecil-kecil saja, anak-anak mengaku pamit kepada orang tuanya belajar kelompok. Dan ternyata itu tidak dilakukan. Suami istri yang berpamitan seolah-olah leha bahwa saya akan menuju ke sana, saya akan pergi ke sana. Tetapi kenyataannya berbeda dengan apa yang diucapkan terhadap masing-masing pasangan itu. Dan yang kelima, refleksi di akhir tahun apabila di tahun 2024 banyak pelanggaran melakukan makan dan minum yang menyebabkan lemahnya kesadaran, stop. Ya.
Karena lemahnya kesadaran atau mabuk-mabuk itu tentunya kesadarannya menjadi lemah, tidak sadar, dan apapun yang dilakukannya tentu dalam kapasitas yang tidak sadar. Dan lebih ironi lagi apabila mengalami OD atau overdosis, kemudian sampai seseorang itu meninggal. Ironis sekali, meninggalnya membawa kesadaran ke alam yang tidak sadar tadi, tentunya akan terlahir di alam yang sangat rendah. Dan di dalam agama Buddha sangat-sangat sekali ditekankan, jangan sampai kita mengakhiri kehidupan ini dengan overdosis, dengan kesadaran yang tidak jernih menuju ke alam berikutnya. Inilah beberapa refleksi kehidupan di tahun 2024, dan marilah kita bersama-sama berusaha untuk memperbaikinya di tahun 2025 dan seterusnya dan seterusnya. Sadhu, sharing Dhamma universal, semoga bermanfaat. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.